Baik, teman-teman semuanya, kita bertemu lagi nih di pertemuan inisiasi 6, komunikasi antar manusia, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa ya. Baik, jadi kita akan bahas bentuk-bentuk komunikasi secara singkat ya. Yang pertama ada komunikasi interpersonal. Jadi sebenarnya ada satu lagi sebelum komunikasi interpersonal, itu adalah komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi kepada diri sendiri. Misalnya ketika kita berpikir ya, itu adalah bentuk komunikasi gitu. Sebenarnya itu pada diri sendiri gitu. Itu salah satunya ketika kita berpikir, kita melamun, misalnya itu adalah bentuk komunikasi intra personal atau pada diri sendiri. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan antar manusia itu disebut interpersonal communication, komunikasi antar personal, antar orang ya, atau dikenal juga antar pribadi ya gitu. Jadi antara satu individu dan individu yang lainnya. Nah, biasanya ini perorangan ya interpersonal ini. Jadi satu orang dengan orang yang lainnya ya. Jadi private atau dalam tatap muka lah secara langsung. Nah, yang selanjutnya ada komunikasi kelompok. Nah, jadi kalau tadi adalah personal satu orang misalnya dengan orang yang lain. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan kelompok itu akan beda juga biasanya bentuk komunikasi dan cara komunikasinya juga gitu ya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan satu orang, dengan dua orang, atau kita dengan nanti dengan kelompok, nah itu pasti pendekatannya akan berbeda gitu daripada komunikasi interpersonal yang tadi gitu ya. Nah, memang pendapatnya beda-beda ya. Kelompok itu berapa sih ya? Ada yang bilang eh, bisa dibilang ada yang 15 sampai 20 orang, ada yang kelompok itu 3 orang atau lebih dan lain sebagainya. Walaupun itu tadi belum ada kesepakatan yang khusus ya antar ahli ya untuk mendefinisikan kelompok itu berapa baru disebut kelompok ya. Jadi memang ini masih ada perdebatan berapa sih kelompok itu jumlah minimalnya misalnya gitu ya. Uh, Baik. Nah, ini jadi komunikasi kelompok itu memang akan berbeda ya. Nah, ini kalau ada kelompok ya, kelompok ini syaratnya setiap anggota harus terhubung satu sama lain. Artinya anggota kelompok harus saling mengenal dan relasi dalam kelompok tersebut. Ya, jadi ada kelompok, ada yang namanya massa ya. Kalau kelompok dia berkenal satu sama yang lain ya. Misalnya Anda punya kelompok di sekolah, misalnya gitu ya. Anda pasti mengenal satu kelas misalnya ya. Anda punya kelompok, Anda pasti mengenal satu sama lain. Tapi kalau massa ya, itu bukan kelompok gitu. Biasanya kalau massa itu misalnya ada orang yang berkumpul di dalam satu tempat ya, mereka tidak mengenal satu sama lain. Misalnya baru-baru ini banyak orang misalnya berkumpul atau berdemo misalnya tentang untuk membela Palestina gitu. Nah, itu adalah kelompok massa gitu ya. Massa itu tidak mengenal satu sama lain. Kita mungkin di situ misalnya kalau datang di situ kita tidak mengenal satu sama lain secara personal gitu ya. Nah, di dalam kelompok atau dalam organisasi ya ada kelompok misalnya organisasi. Nah, ada satu sistem ya, sistem komunikasinya. Ada hal yang internal, itu ada top down communication, ada bottom up ya, ada yang horizontal gitu ya. Nah, jadi misalnya dalam satu kelompok itu pasti kan ada yang namanya uh, leader ya atau pemimpin. Apalagi di perusahaan atau di organisasi itu pasti ada ketuanya gitu, penanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu punya budaya tersendiri dalam komunikasi ya. Ada yang top down itu semuanya komunikasi itu dari yang atas ya, atasan. Ada yang bottom up, nah misalnya dari kalau udah bottom up itu dari bawah ke atas ya. Misalnya ada saran, ada apa gitu, itu biasanya dari
bottom up ya. Ada juga yang horizontal yang tidak terlalu ada perbedaan antara atasan dan bawahan misalnya seperti itu ya. Nah, tentu saja untuk mengkaji hal ini, kinerja organisasi ini ada pendekatan ilmiah ya. Ada pendekatan hubungan interpersonal, ya, ada pendekatan sistem, dan ada pengembangan culture. Karena tentu saja setiap perusahaan, setiap organisasi, setiap kelompok itu punya aspek budaya perusahaan yang berbeda-beda. Ya, jadi misalnya ketika budaya perusahaan di Google itu akan berbeda dengan budaya perusahaan di tempat lain misalnya gitu ya. Di Google misalnya lebih terbuka, kalau di tempat lain misalnya lebih tertutup seperti itu. Nah, ini fungsinya ada fungsi informatif ya sebagai penyalur informasi ya, baik vertikal maupun horizontal. Ada fungsi regulatif, ada fungsi persuasif, ada fungsi integratif. Nah, jadi ada struktur jaringan dari komunikasi, ini ada struktur lingkaran. Nah, jadi kalau struktur lingkaran, jaringan komunikasinya itu menempatkan anggota organisasi yang terlibat itu dalam posisi yang sejajar, gitu ya. Lalu ada struktur roda, ya. Roda ini nanti kita lihat gambarnya ya. Jadi seorang pemimpin diletakkan di tengah ya. Jadi kayak roda, kan roda biasanya ada tengah ininya. Ada struktur Y yang terdapat dua pemimpin ya yang dapat mengirim pesan pada seluruh anggotanya. Ada struktur rantai ya, ini hampir sama. Kedua anggota terdapat ada ujungnya ya kalau rantai. Ada yang bintang. Nah, ini ya, hampir sama, hanya berbedanya setiap anggota punya saluran yang secara bebas ya. Jadi untuk berkomunikasi dengan yang lain. Nah, ini jadi struktur roda itu seperti ini, ada yang di tengahnya. Kalau yang struktur yang Y ini seperti huruf Y itu ada dua sumber. Nah, kalau rantai ini tidak bisa yang ujung tidak bisa langsung ke ujung sini. Nah, kalau lingkaran ini bintang ya, bukan lingkaran. Nah, tulisannya salah. Nah, bintang dia bisa terkoneksi satu sama lain. Dan kalau yang bulat ini ya, ini lingkaran ini bisa ke semua arah. Tapi dia tidak bisa hampir seperti rantai, dia harus melewati orang ini tertentu ya. Oke, nah yang terakhir komunikasi massa. Nah, ini perbedaannya komunikasi massa itu dengan massa itu beda ya. Jadi kalau komunikasi massa itu komunikasi yang harus menggunakan media massa sebagai media perantaranya. Jadi media massa itu adalah TV, radio, surat kabar. Dan bahkan sekarang kan ada media massa baru, internet bisa dimasuk sebagai media massa. Nah itu ya, jadi harus menggunakan komunikasi massa itu adalah menggunakan media massa. Jadi bukan berkomunikasi kepada massa gitu ya. Tadi ada massa, ada yang misalnya ada yang berorasi di tengah massa gitu. Itu bukan komunikasi massa ya. Tapi komunikasi massa dalam ilmu komunikasi itu adalah komunikasi yang menggunakan media massa sebagai perantaranya. Gitu ya. Jadi menggunakan media massa. Baik, itu kuliah singkat kita. Tetap semangat semuanya untuk mengerjakan tugas dan diskusinya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.